Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita mengaminkan bahwa hari ini ada hal yang indah dan yang manis yang akan kita nikmati bersama. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memberi ruang hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Pancaran fajar pagi ini sama seperti semangat yang baru. Demikian kami menyambut pagi ini, karena kami masih melihat Tuhan tetap sama, hadir memberi cinta dan mewarnai hari kami dengan kebahagiaan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala pemberian Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami ingin merespon segala kebaikan Tuhan dengan membangun kualitas hidup menjadi lebih baik. Dan melalui firman-Mu ini Tuhan, yang akan menjadi sumber penuntun dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, agar melaluinya kami beroleh hikmat. Ya Tuhan kami, berbicaralah kepada kami semua. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Matius 7 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, yang berbunyi demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jangan menilai sebuah buku dari sampulnya. Pepatah ini menasihati kita untuk tidak terburu-buru menghakimi dari penampilan luar seseorang. Sebab sebagian orang sangat cepat berprasangka buruk, yaitu cepat untuk mengkritik orang lain, terutama jika mereka tidak menyukai orang tersebut atau orang tersebut tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Sikap menghakimi yang dimaksud dalam bagian ini bukan berarti kita tidak boleh menegur kesalahan orang lain atau mengkritik orang lain atau meniadakan nalar kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Sebab jika kita melihat dalam ayat 13 sampai 27, jelas sekali di situ Yesus meminta kita untuk bisa membedakan antara nabi-nabi palsu dengan nabi-nabi yang sejati. Ini berarti diperlukan kemampuan kritis untuk membedakan mana nabi asli dan mana nabi palsu, mana ajaran benar dan mana ajaran sesat. Menghakimi juga di sini atau mencari kesalahan tidak sama dengan menegur. Menegur itu dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yakobus, kita wajib menegur seseorang jika ia melakukan kesalahan, karena jika tidak kita pun turut berdosa. Namun menghakimi hanya akan bertujuan untuk menjatuhkan orang lain. Kalau menghakimi itu bertujuan untuk memperbaiki, maka itu namanya menegur. Dan hal ini tentu sah-sah saja di mata Yesus. Namun kalau tujuan awal kita menegur orang, tetapi sudah mengarah untuk mencari-cari kesalahan orang lain, maka itu merupakan suatu tindakan yang dicela oleh Yesus. Tuhan Yesus menggunakan sebuah metafora yang ekstrim dan juga humoris. Mereka yang suka menghakimi digambarkan sebagai orang yang mampu melihat selumbar di mata orang lain, padahal matanya sendiri tertutup oleh balok. Artinya kesalahan orang lain mungkin sangat sepele, namun mereka yang suka menghakimi orang lain pasti akan menemukan hal itu.
Apa yang tidak penting dijadikan penting, apa yang kecil telah dibesar-besarkan. Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk membantu orang lain untuk mengeluarkan selumbar di mata mereka. Sebab kasih Kristiani bahkan mendorong kita untuk melakukan hal tersebut. Alkitab berkali-kali menasihati kita untuk membimbing juga menegur orang lain yang bersalah. Yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus adalah kemunafikan pada saat menolong orang lain yang bersalah. Kita berbuat seolah-olah diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita menganggap kesalahan orang lain lebih kentara daripada kesalahan di kita sendiri. Kenyataannya kita kadangkala lebih buruk daripada orang lain. Kesalahan kita lebih kentara daripada orang lain. Dan kita layak dimasukkan dalam sebutan hai orang-orang munafik dalam ayat 5. Perilaku seperti ini tentu sangat mirip dengan legalisme orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Mereka hanya bisa mengajar dan menghakimi orang lain, tetapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang diajarkan. Mereka juga membebani banyak orang dengan aturan-aturan yang begitu berat, namun mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Kesalahan orang lain yang sepele dibesar-besarkan, tetapi kesalahan mereka yang fatal justru terlewatkan dengan mudah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, terkadang sikap dan tabiat buruk orang lain itu tampak jelas di mata kita, padahal sebenarnya kita memiliki keburukan yang sama. Kita lebih mudah memaafkan kesalahan diri sendiri, mengabaikan kelemahan diri sendiri, sembari membesarkan kelemahan orang lain. Kalau kita mulai fokus pada kesalahan orang lain, berhentilah sejenak dan ujilah diri sendiri. Jangan-jangan kita sedang menutupi kesalahan pribadi. Dengan menguji diri kita sendiri, kita akan termotivasi untuk memaafkan kesalahan orang lain dan tetap mengasihi mereka. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari mulai hari ini kita menguji diri kita, sehingga kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Terpujilah Kristus untuk firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu yang menjumpai kami melalui firman yang telah diperdengarkan bagi kami hari ini. Kiranya dengan hikmat-Mu kami semakin banyak menguji diri kami, melihat bahwa kami ternyata memiliki kelemahan dan kekurangan. Dengan begitu kami tidak mudah menghakimi orang lain. Kami memohon ampun Tuhan, jika kami seringkali menghakimi dengan mencari-cari kesalahan orang lain untuk menjatuhkan mereka. Kami terkadang toleran dengan kesalahan kami, namun kesalahan kecil dari orang lain kami besar-besarkan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami semakin bijak dalam melakukan segala sesuatu sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kami selalu rindu juga untuk mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkau jamah, Engkau pulihkan. Yang kehilangan harapan Tuhan, yang mengalami kekhawatiran yang berlebihan, mari Tuhan pulihkan keadaan mereka, menambah semangat dalam hidup mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dan menanti jawaban Tuhan, kuatkan iman pengharapan mereka. Yakinkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya jawaban dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap kami dengan pekerjaan kami masing-masing, baik sebagai petani, pedagang, ASN, buruh harian, ibu rumah tangga, dan pekerjaan lainnya. Engkau berkati setiap pekerjaan kami Tuhan, kiranya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami dan sesama. Kiranya sebagai orang tua pun juga kami dapat mengajarkan nilai-nilai yang diajarkan Kristus bagi setiap anak-anak kami. Bagi anak-anak juga Tuhan dalam pendidikan, berkati, anugerahkan mereka kecerdasan di dalam mereka menyerap ilmu yang mereka terima. Diberkatilah juga orang-orang tua kami ya Tuhan yang lanjut usia. Beri kekuatan dan kedamaian dalam hidup. Yakinkan bahwa usia lanjut adalah usia emas. Mereka semua berharga di mata Tuhan. Ya Tuhan kami, saat ini kami siap untuk menghadapi
hari ini dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan kami Yesus Kristus tak pernah tinggalkan hidup kami. Dengarlah seruan kami Tuhan, karena kami berdoa di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.